Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya ada pembahasan tentang persamaan nonlinear, di mana persamaan nonlinear ini ada beberapa metode. Secara garis besarnya ada metode tertutup dan metode terbuka. Nah, untuk metode tertutup ini untuk mencari akar untuk metode tertutup ini harus pertama-tama kita harus menentukan dulu range-nya terlebih dahulu. Nah, range-nya ini harus memenuhi kriteria pada poin kedua, yaitu range-nya itu range A dan B-nya itu dipastikan terdapat suatu akar. Nah, jadi di dalam range-nya itu terdapat akar di dalamnya. Percuma kita jika meletakkan range namun di dalamnya tidak terdapat akar atau solusinya itu tersebut. Lalu hasilnya tersebut selalu konvergen. Kembali lagi ke poin kedua. Mengapa selalu konvergen? Karena di dalam range tersebut pasti terdapat akar atau solusinya. Makanya disebut metode tertutup ini metode dengan metode konvergen. Lalu selanjutnya ada metode terbuka. Metode terbuka ini langkah awalnya jika metode tertutup harus menentukan selang atau range-nya, namun pada metode terbuka hal yang pertama yang diperlukan itu tebakan awal. Lalu yang kedua, xn-nya itu dipakai untuk menghitung xn plus 1. xn plus 1. Lalu yang ketiga yaitu hasilnya tidak tentu. Tidak tentu karena dapat konvergen atau divergen. Nah, untuk pembagiannya metode tertutup ini ada 3 metode dan metode terbuka ada 3 metode. Yang pertama metode tertutup yaitu metode tabel, metode biseksi, regula valsi. Dan yang metode terbuka yaitu metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, lalu dan metode secant. Nah, untuk teorema pada metode tertutup ini, yang pertama kan kita harus menentukan range atau selangnya, dimana untuk menentukan range atau selangnya ini range AB-nya ini harus memenuhi FA dikali FB lebih kecil dari 0 hasilnya itu. Nah, bisa dilihat di sini jika F kali FB-nya itu lebih kecil dari 0, maka range-nya itu sudah pasti terdapat akar. Mengapa? Karena pada garis kurva ini pasti akan melewati sumbu X, akan menyilang sumbu X. Sedangkan jika tidak memenuhi atau FA dikali FB lebih besar dari 0, maka hasil dari garis kurva ini tidak akan menyentuh dari sumbu X. Begitu. Lalu konsepnya seperti itu. Lalu metode tabelnya ini ada, terus kita masuk ke metode tabel di mana X di antara A dan B ini dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx sehingga diperoleh sebagai berikut. Nah, nilai X-nya itu di antara batas atas dan batas bawah, itu batas atas dan batas bawah itu kan selang dari misalkan X selang A dan B, A dan B ya. Dan lalu kita batas atasnya yaitu sama dengan A, batas B sama dengan B. Nah, ini disebut range dengan pembagian sampai dengan N tertentu. Jadi kita memastikan sebanyak N pembagian atau iterasinya itu. Lalu selanjutnya ada di sini itu tiap X-nya ini dihitung sebagai nilai Fx. Setiap bagiannya itu diperoleh seperti ini, nilai seperti ini. Nah, algoritmanya seperti ini. Konsepnya itu jika kita memahami konsep yang seperti ini, maka algoritma ini pun akan terpahami karena
algoritma ini digunakan untuk membuat program tertentu karena perhitungannya itu kan bisa menggunakan program. Nah, programnya itu menggunakan algoritma seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam contoh. Contohnya itu adalah fx sama dengan x ditambah e pangkat x sama dengan 0 dengan range x min 1 dan 0. Lalu kita dibagi menjadi 10 bagian sehingga dapat dihasilkan range seperti ini. Batas atas dan batas bawahnya itu kan 0. Batas bawahnya 0, batas atasnya min 1. Diperoleh seperti ini dengan nilai fx sehingga kita masukkan min 1 tambah e pangkat min 1 akan diperoleh nilai seperti ini 0,6. Nah, untuk mencari nilai solusinya kita cari nilai fx yang sangat-sangat mendekati 0. Nah, seperti itu. Untuk mendekati, kita lihat nilai yang mendekati 0 yaitu negatif 0,05119. Kita tidak melihat bahwa fx-nya itu negatif atau positif, pokoknya kita mendekati 0 saja. Seperti itu. Lalu selanjutnya, metode ini memiliki kekurangannya itu sulit dapat menyelesaikan dengan error yang kecil. Jadi metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan non-linear. Lalu digunakan untuk apa? Metode ini digunakan untuk taksiran awal, agar kita dapat memperoleh patokan atau hipotesis sementara gitu. Untuk mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik, yang lebih teliti gitu. Lalu selanjutnya poin kedua ada metode biseksi. Nah, ide awal metode ini metode tabel di mana area dibagi menjadi n bagian. Menjadi n bagian itu jadi, nah di sini pada poin kedua dijelaskan metode biseksi ini membagi range menjadi 2 bagian. Dari 2 bagian ini dipilih sebagai bagian mana yang mengandung dan tidak mengandung akar. Jadi kita di sini ada sebuah grafik atau kurva. Nah, dengan range A dan B, setiap kita memiliki range, kita bagi dua sehingga memperoleh titik C. Nah, titik C ini bagian tengah. Lalu kita seleksi kembali antara range AC dan range CB, manakah range yang memiliki solusi atau akar. Nah, bisa dilihat di sini bahwa range yang memiliki akar adalah range CB ini. Sedangkan range AC ini tidak memiliki kan. Nah, kita eliminasi untuk range ini. Lalu kita berpindah ke range CB ini. Kita bagi 2 kembali sehingga diperoleh titik tengah C1. Di mana C1 ini kita akan dibagi kembali atau istilahnya kita eliminasi kembali antara range C1 dengan C1B. Manakah range yang memiliki akar? Bisa dilihat bahwa akar tersebut terdapat di range C1, sehingga range C1B ini dibuang, dieliminasi. Nah, di sini kita juga bagi 2 sehingga diperoleh rank C2. C2 ini nanti kita eliminasi lagi sehingga kita akan lama kelamaan kita akan mendekati nilai akar atau solusi yang sebenarnya di sini kan. Nah, untuk formulanya ini seperti ini untuk rumusnya. Lalu nah, contohnya jika kita tidak menggunakan kurva atau grafik tersebut, maka di sini ada persamaan. Contoh x e pangkat min x ditambah 1 sama dengan 0 dengan range x min 1 sama dengan 0. Kita iterasi sampai dengan 10 bagian. Nah, batas atasnya itu min 1, batas bawahnya 0. Diperoleh titik tengah min 0,5. Lalu kita ini rasio tingkat error
Lalu untuk menentukannya kita menentukan dari fx dan fa. Untuk menentukan range-nya itu kita harus menghitung fx dan fa, lalu kemudian diperoleh batas atas min 1 dan batas bawah min 0,5 sehingga diperoleh min 0,75. Demikian seterusnya sehingga fx-nya itu atau error, nilai toleransi errornya itu mendekati atau di bawah dari nilai error yang ditoleransi oleh kita, misalkan 0,00001 misalkan, berarti ini 0,068 sudah 0,66 0,0066 sudah sudah lebih kecil kan ya, maka kita sudahi saja sampai di sini. Nah, untuk nilai x-nya, untuk nilai tengahnya atau nilai solusi atau akarnya, inilah nilai x-nya gitu. Nah, yang tiga ada metode regulasi falsi ini. Nah, metode ini dengan pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan atau slope dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Lalu dua titik A dan B pada fungsi fx ini digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear. Lalu dikenal dengan metode false position. Nah, metode ini hampir sama dengan metode biseksi. Metode biseksi hampir sama dengan metode biseksi. Nah, namun untuk nilai C-nya itu tidak dibagi dua, namun dengan formula tertentu. Nah, ini formulanya, dapat dilihat ini formulanya. Namun kita dapat dilihat bahwa dengan memanfaatkan kemiringan atau slope ya, slope. Nah, kita dari rank dari A sampai B ini, kita pertama-tama tarik nih rank A ini ke kurva ke garis kurva ini, dan titik B juga sama ke garis kurva ini. Nah, lalu kita tarik lalu kita didapatkan nilai C ini. Nah, nilai C inilah yang memotong sumbu X ini yang disebut nilai C. Nah, lalu selanjutnya kita tarik nilai C ini ke kurva ini. Kita katakanlah ini lurus ya. Lalu kita tarik kembali dari B ini. Ya kan, kita seleksi terlebih dahulu ya. Range AC ini dan BC yang memiliki solusi kan. Jadi kita mengambil area atau range ini. Setelah itu kita tarik yang C ke bawah, lalu kita tarik garis kemiringannya dari B ke C ke sini misalkan. Nah, nanti lama kelamaan setelah kita pembagian kita akan menemukan titik solusinya atau titik akarnya. Seperti itu, konsepnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal. Contohnya itu x e pangkat min 1 tambah 1 sama dengan 0 dengan range x sama dengan 0 min 1 dengan selang sekiannya. Lalu untuk iterasinya di sini sampai dengan 20. Perhitungannya sama seperti biseksi ini. Ya, pembagian, namun yang dibedakan adalah nilai C-nya atau nilai sini nilai X-nya ya. Nilai X-nya. Nah, dari ke sini semakin ke bawah nilainya akan semakin turun. Maka maksud semakin turun ini akan semakin mendekati dari nilai solusinya.
Nah, sedangkan untuk nilai fx ini juga akan semakin turun. Jadi kesimpulannya itu semakin banyak jumlah iterasi maka akan semakin kecil tingkat errornya. Akan semakin kecil tingkat errornya. Dan nilai dari apa? Nilai dari x ini akan semakin mendekati nilai x yang sebenarnya. Lalu ada di sini ada metode iterasi sederhana. Nah, metode iterasi sederhana ini metode yang memisahkan x dengan sebagian x yang lain sehingga diperoleh x gx. Contohnya, kita memiliki x dikurangi e pangkat x sama dengan 0. Lalu kita ubah menjadi x sama dengan e pangkat x, atau kita pindah ruas ya. Pindah ruas terlebih dahulu. Maka nah x ini dirubah jadi menjadi gx. Nah, g inilah yang menjadi dasar iterasi sederhana ini. Lalu dapat. Nah, ini ada contoh soal. Nah, kita di sini ada contoh sederhana. Sebenarnya contoh ini bisa menggunakan pemfaktoran ya. Namun kita menggunakan contoh yang sederhana agar kita mudahkan kita untuk memahami konsepnya terlebih dahulu. Nah, kita di sini kita pindah ruas. Nah, setelah itu kita pangkatnya juga pindah ruas sehingga diperolehlah hasil seperti ini. Nah, untuk tebakan awalnya kita taruh saja 4. Ini bukan isi yang sebenarnya, namun ini tebakan awal ya. Nah, kita akan mentoleransinya juga, nilainya juga, toleransi errornya itu sama dengan 0,00001 ya. Tapi di sini kan ini beda ya. Dari di sini 0,01001. Nah, sehingga diperoleh kan seperti tadi yang saya bilang, dalam metode terbuka nanti ada n+1 kan. Nah, disinilah kita tempelkan n+1 ini. Nah, hasil sebenarnya kan 3 ini tuh. Hasil sebenarnya itu 3. Nah, setelah kita melakukan perhitungan seperti ini, kita masukkan ke dalam rumus. Ya, ke sini. Maka nanti akan diperoleh nilai seperti di bawah ini. Nah, mengapa kita mengambil dari 3,0042 ini nilai akarnya itu? Karena kan di sini nilai error yang ditulis saya itu 0,001, sedangkan di sini 0,002 masih lebih besar ya. Di sini 0,001 udah lebih kecil gitu. Maka sudah dicukupkan sekian untuk hasil dari akar tersebut. Nah, untuk syarat konvergensi yaitu pada range I-nya itu sama dengan S min H, S tambah H dengan titik tetap. Nah, konvergen itu ada konvergen monoton, beroscilasi, dan ada divergen monoton dan divergen beroscilasi. Intinya jika konvergen monoton ini, G aksen X-nya ini, turunan dari G-nya ini akan lebih besar dari 1 dan akan lebih kecil dari 1 dan akan lebih besar dari 1. Sedangkan untuk konvergen beroscilasi itu G aksen X-nya itu akan lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari -1. Untuk G aksen X lebih besar dari 1 itu disebut divergen monoton, dan jika G aksen X lebih kecil dari -1 disebut dengan divergen beroscilasi. Nah, seperti itu. Itu untuk syarat konvergensi. Lalu selanjutnya poin kedua dari metode terbuka atau metode dengan poin metode Newton-Raphson ini, metode pendekatannya menguatkan satu titik awal dan mendekatinya dengan
perhatikan slope, sama kan seperti tadi, seperti pada poin kedua biseksi ya. Biseksi tadi apa ya? Oh, regulasi falsi. Nah, namun perbedaannya jika tadi menarik dua range kan, karena di sini tidak memiliki range. Kalau tadi kan memiliki range seperti ini. Kalau di sini tidak, namun di sini dengan mengandalkan garis singgung. Dan di sini kan yang bersinggungan kita tarik ke sumbu X. Nah, dari hasil X ini kita tarik kembali ke garis kurva. Lalu kita singgungkan lagi sehingga kita menyentuh dari sumbu X tersebut, sehingga kita lama kelamaan kita akan menyentuh atau menemukan titik dari titik istilahnya titik solusi, titik akar. Nah, titik pendekan ke n plus dituliskan dengan ini persamaan seperti ini. Nah, ini contohnya kita memiliki fx nya itu x min e pangkat min x. Kita turunkan menjadi f x nya itu jadi, nah ini hasil tuh penurunannya, sehingga diperoleh nilai ini. Nah, kita masukkan jika fx1 ya, jika fx1 maka akan diperoleh nilai 0,5. Nah, sedangkan fx1 ini merupakan nilai error. Nah, nilai errornya itu tidak terlampau besar, maka kita akan terus melakukan perhitungan hingga nilai errornya itu semakin kecil gitu. Nah, semakin kecil sehingga di sini nilai errornya itu sudah 1,96 kali 10 pangkat min 7. Ini sudah nilai kecil dengan 3 iterasi ya. Nah, dengan nilai x sama dengan 0,567143, maka inilah yang diambil menjadi nilai nilai solusi atau nilai akarnya. Metode ini memiliki permasalahannya itu tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim, jadi titiknya itu berada titik puncak, karena pada titik ini nilai pangkat 1 x nya itu sama dengan 0. Terus metodenya pun lama dalam mendapatkan penyelesaian ketika titik pendekatannya berada di antara dua titik stasioner. Lalu bila titik pendekatannya ini berada ada dua titik puncak, akan dapat mengakibatkan hilangnya penyelesaian atau divergensi. Divergensi itu kan tidak memiliki nilai akar, divergen. Nah, disinilah letak dari pendivergensian. Nah, di sini kita diperoleh garis kurva ini, Nah, kita yang bersinggungan kita ambil kan, lalu tarik, ini bersinggungan, tahu di mana langsung tarik ke sini. Lalu setelah itu dari sini kita ke sini, lalu tarik, dari sini kita ke sini, tarik ke sini, kita ke sini, ke sini, tarik seperti itu terus. Nah, lalu bagaimana solusi agar metode ini untuk metode ini? Nah, seperti ini. Di sini ada keterangan di titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik pendekatan tersebut harus digeser sedikit. Nah, intinya kita harus menggeser sedikit dari formula ini. Nah, di mana konstanta ini yang ditentukan dengan demikian.
Nah, sehingga hasilnya itu seperti ini. Dan metode Newton-Raphson ini tetap dapat berjalan. Nah, untuk menghindari titik pendekatan yang berada jauh ini, sebaiknya pemakaian metode Newton-Raphson didahului oleh metode tabel. Makanya metode tabel ini begitu penting ya, begitu penting untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan persamaan non-linear ini, sehingga kita dapat intinya menjadi tolak ukur bagi kita gitu, sehingga dapat dijamin konversi dari metode Newton-Raphson ini. Lalu ada metode secant. Nah, metode secant ini tidak semua fungsi mudah cari, terutama fungsi bentuk rumit turun fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekuivalen. Langsung terus modifikasi. Metode ini merupakan metode ini merupakan modifikasi Newton-Raphson ini. Lalu dinamakanlah metode secant, yang dimana formulanya seperti ini, dan formulanya ini juga berasal dari Newton-Raphson ini. Nah, pada akhirnya di sini kita akan menyelesaikan salah satu bagaimana jadi intinya kita untuk menerapkan fungsi dari penyelesaian persamaan non-linear ini untuk persoalan apa saja gitu. Nah, di sini ada salah satu contohnya penyelesaian persamaan dari persamaan non-linear ini dapat dipergunakan untuk salah satunya untuk menilai minimal dan nilai minimal dari persamaan ini. Nah, secara kasat mata kita dapat melihat bahwa nilai minimalnya terdapat di sini kan. Nilai minimalnya itu maka terdapat di range min 0,4 dan min 0,2. Nah, inilah range-nya. Nah, untuk menentukan nilainya kita dapat menghitung Gx sama dengan Fx. Nah, Gx ini sama dengan 2x, Gx ini sama dengan ini kan. Nah, x kuadrat. Nah, tadi x kuadrat. Nah, 2x min pangkat min 2x tambah 2x tambah 1 min pangkat 2x. Nah, seperti itu nanti akan dihasilkan nilai ini. Lalu permasalahannya itu menjadi persamaannya itu 2x tambah 2x pangkat min 21 ini sama dengan 0. Lalu dengan menggunakan metode secant dapat diperoleh. Lalu pendekatan awalnya tadi kan range-nya dari 0,4 dan 0,2. Maka diperolehlah x0 sama dengan sekian dan x1 nya sama dengan sekian. Kita iterasikan dengan rumus yang tadi, formula yang barusan, dan toleransi keerorannya itu sama dengan nilai seperti ini. Lalu kita iterasikan ke berapa sehingga nilai dari toleransi errornya lebih kecil atau sama dengan ini. Nah, sehingga diperoleh hasil ini. Begitulah untuk menghitung nilai minimum dari persamaan tersebut. Nah, untuk kasus-kasus lainnya contohnya yaitu adalah penentuan nilai maksimal dan minimal, perhitungan nilai konstanta pada matriks dan determinan yang biasanya muncul dalam sistem linier biasa digunakan untuk menghitung nilai eigen. Lalu penentuan titik potong gora fungsi non-linear, menentukan titik potong untuk keperluan perhitungan secara grafis gitu. Nah, untuk pembahasan persamaan non-linear ini cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya minta saran dan koreksinya di kolom komentar.
agar saya bisa belajar lebih baik gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.